Siluman ular. Siapa itu? Siluman ular itu kemana perginya? Siapa dia sebenarnya? Kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam? Kenapa aku tidak bisa masuk? Apa-apaan ini? Kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam? Aku yakin sekali ini pasti karena Nadine. Karena Nadine aku tidak bisa masuk ke dalam. Tapi aku sangat merindukan Ishan. Aku harus bertemu dengannya. Tapi bagaimana caranya? Nadine adalah satu-satunya cara aku bisa masuk ke dalam. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk kita bertemu, Nadine. Hari itu pasti akan menjadi hari yang sangat istimewa. Hari itu sangat kunantikan. Karena hari itu akan menjadi hari kehancuran. Siapa sih yang mandi pagi-pagi begini? Mama ngapain? Lagi nyapu. Itu sapunya kebalik, Ma. Oh iya. Dewi, Mama mau tanya, gimana bulan madu kamu sama Ishan? Alhamdulillah, akhirnya usaha Mama berhasil juga. Mama yakin kamu sama Ishan pasti bahagia. Apalagi kalau kalian punya anak, pasti tambah bahagia. Aku lakuin semua ini demi Mama. Tapi aku harus ngorbanin perasaannya Mbak Nadine. Aku udah lakuin apa yang kamu minta, Nadine. Walau sebenarnya ini sangat berat buat aku.
Apa benar semua ini bisa bikin kamu bahagia? Atau itu cuma pura-pura? Mas Isyan, ini aku buatin teh. Terima kasih. Mas Isyan duluan aja. Dewi, aku minta maaf sebelumnya. Semoga kamu gak salah paham. Aku melakukan ini semua demi Nadine. Kamu tahu kan, aku sangat mencintai dia. Aku harap kamu bisa mengerti ini. Iya Mas, aku ngerti kok. Mungkin memang sudah seharusnya, Bi, Isyan memulai hidup yang baru bersama Dewi. Dan mungkin ini memang sudah kehendak dari Sang Maha Kuasa. Tapi Bibi gak mau melihat kamu menderita. Apalagi sekarang kamu lagi hamil. Meski bagaimanapun, yang kamu kandung itu anaknya Isyan. Meskipun itu keturunan ular, harusnya mertua kamu tidak berlaku seperti itu terhadap kamu. Tapi Bi, Nadine bisa memaklumi kok apa yang dilakukan Mama terhadap aku. Karena pasti setiap orang tua menginginkan anaknya untuk berbakti. Nadine, Bibi cuma takut saat ini mertua kamu menginginkan cucu dari Dewi. Tapi lama-lama Bibi takut dia akan memisahkan cinta kamu sama Isyan. Memisahkan kalian berdua. Kalau sampai itu terjadi, itu berarti sudah takdirku, Bi. Kenapa di tempat sesepi ini ada suara anak nangis? Pakaian siapa ini? Mas Isyan? Mas Isyan mau kemana? Aku mau jemput Nadine di rumah pamannya. San, kamu kok nggak kerja? Iya, aku mau ke kantor, Ma. Tapi nanti, aku mau jemput Nadine dulu. Kalau kamu nggak ke kantor, mending kamu nemenin Dewi di rumah. Mama mau keluar sebentar, ada urusan. Kamu tahu kan di rumah ini suka ada aneh-aneh. Buktinya, Nadine suka kesurupan. Iya, Ma. Aku tahu, tapi aku harus jemput Nadine. Kalau Mama khawatir soal Dewi, sebaiknya Mama ajak saja Dewi pergi sama Mama. Kan Mama jadi ada yang nemenin kalau misalnya Mama mau belanja atau apa. Pokoknya kamu nemenin Dewi aja di rumah, ya? Mas Isyan jemput Mbak Nadine aja. Aku nggak apa-apa kok sendirian di rumah. Maafin aku, Mama. Dewi, sebisa mungkin aku akan turutin mau Mama. Tapi kalau harus jauh dari Nadine, aku nggak bisa, Ma. Terima kasih, Dewi. Dewi, kenapa kamu izinkan Isyan pergi? Yang ada nanti Isyan makin dekat sama Nadine.
kapan Mama bisa dapat cucu dari kamu? Ma, aku gak mungkin misahin Mas Isyan sama Mbak Nadine. Mereka itu kan saling mencintai. Terus kalau kamu ngalah terus sama Nadine, kapan kamu bisa kasih Mama cucu? Apaan aja nih? Itu laporan keuangan perusahaan per 2 minggu, Bu. Baru 2 minggu aja laporannya udah sebanyak ini. Aduh, ini gimana aku pelajarinnya? Kamu kasih tahu saya aja deh, selama 2 minggu laporannya apa aja. Saya nggak sempat ngecek soalnya. Sebentar lagi juga saya akan meeting. Saham kita mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding minggu sebelumnya, Bu. Selisihnya sekitar 1,2%. Kalau selama 2 minggu ke depan perusahaan kita tidak ada peningkatan, bisa-bisa perusahaan kita akan bangkrut, Bu. Masa baru turun segitu aja langsung bangkrut sih? Pokoknya itu urusan kamu, gimana caranya kamu naikin saham. Saya masih banyak urusan lain. Tapi, Bu... kamu tuh saya suruh, kamu kerjain aja. Iya, Bu. Isyan di mana lagi nih? Emangnya dia pikir masih bos apa dia di sini? Dia bisa datang pergi seenaknya. Halo, ini aku, Radit. Ini aku, Radit. Dengarkan aku dulu. Ada hal penting yang harus aku sampaikan kepadamu tentang Bella. Aku sudah mengamati Bella. Dia sama sekali tidak paham tentang urusan perusahaan. Menurutku ini saat yang tepat untukmu untuk bertindak sesuatu. Kau bisa pura-pura mengajarkan sampai dia menurut padamu, Ihsan. Bujuklah dia agar dia mau menjual saham perusahaan. Setelah itu orang suruhanku pasti akan membeli saham perusahaan itu. Kemudian akan kukembalikan kepadamu. Bagaimana? Kau setuju? Dia benar-benar ingin ngebujuk aku. Radit dan Bella, mereka sama-sama manusia yang picik. Mana mungkin aku harus percaya pada mereka. Ihsan masih tidak percaya padaku. Tolong aku, serangan gue ini datang lagi, panas.